Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut di bab 24 yaitu Hanguge Ineng. Maaf. Hanguk Korea, enengnya bank. Jadi bank di Korea atau banknya Korea. Nah, kita mulai di sini kalimat pertama, 한국에서 생활할 때 필요한 것 중에 하나는 은행 계좌를 개설하는 것입니다. Nah, 한국 Korea에서 di 생활하 itu aktivitas atau beraktivitas, real T itu saat atau ketika, pilyoha dari kata pilyohada membutuhkan atau dibutuhkan, dan got dia mengubah kata kerja menjadi kata benda, jadi bisa diartikan dibutuhkan juga nggak apa-apa. Jung diantara, hana satu, bisa dibilang satu diantara atau salah satu kayak gitu, bisa juga kayak gitu. Terus di sini neng bank, Gejua itu artinya buku rekening atau tabungan. Gesolha itu artinya membuka, jadi membuka buku rekening. Gesolha. Oke, untuk artinya kita lihat ke partikel topiknya yaitu enen yang di sini. Habis dapat partikel topik, kita lanjut ke cari subjek partikel iga. Kalau nggak ada, langsung aja di terakhir, yang bagian terakhir di sini. Jadi kita mulai dari sebelah topik dulu, langsung terobos ke depan. Salah satu yang dibutuhkan saat beraktivitas di Korea, kayak gitu. 한국에서 생활할 때 필요한 것 중에 하나. Salah satu yang dibutuhkan saat beraktivitas di Korea adalah nengosimnida, adalah membuka rekening bank atau membuka buku rekening bank, kayak gitu. Terus lanjut di sini, gejua buku rekening, it itu dari kata ita, bisa diartikan ada atau memiliki, mempunyai juga nggak apa-apa. Oh ya, itu dari tata bahasa oyaji sih, artinya harus. Aoheyaji, harus. Terus yegem itu apa? Yegem itu artinya tabungan. Yegem itu tabungan. Songgem itu transfer. Songgem itu transfer. Terus wewan gore. Tadi gore itu kan transaksi atau jual beli. Nah, wewan gore itu artinya trading forex. Nanti googling aja trading forex itu kayak gimana. Forex pakai X. Trading forex. Terus di sini deng seperti dayanghan berbagai macam. Gemyung itu artinya Gemyung itu kalau nggak salah perbankan atau keuangan. Nah, sobise itu layanan. Oh ya, layanan perbankan. Enggak enak pun. Layanan perbankan. Terus iyong halsu istemnida, bisa menggunakan. Nah, di sini dayanghan gemyong sobise. Biasanya di sini dayanghan diartikan lebih dulu. Jadi berbagai macam baru ke gemyong sobise. Berbagai macam layanan perbankan, kayak gitu, atau berbagai macam layanan keuangan. Nah, untuk artinya biasa kita cari tata bahasa atau partikel penghubung kalimat. Di sini penghubung kalimatnya di pas isoya. Habis isoya itu kita kalimatkan, artikan komanya kita di situ. Terus kalimat keduanya ya udah di pojok paling terakhir. Oke, kita selesaikan dari kalimat pertama dulu, gejuaga isoya. Ya, itu bisa diartikan harus. Harus ita dulu. Kenapa? Ganya itu partikel pelengkap. Harus ada atau harus memiliki buku tabungan. Baru kita lanjut ke kalimat kedua.
cari topik atau subjeknya. Sofbiserul iyong hal. Kalau nggak ada, langsung aja dari belakang. Iyong hal su ismnida. Kayak gitu. Nah, untuk oya atau oyaji, biasanya oya tata bahasa dari kata oyaji atau heyaji. Itu ketika diartikan dari tengah harus bla 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 ditambahkan pas di terakhir ke kalimat kedua kita tambahkan agar atau supaya. Jadi harus memiliki buku rekening agar bisa menggunakan agar bisa menggunakan berbagai macam layanan keuangan seperti trading forex, pengiriman atau tabungan. Kayak gitu. Jadi ketika oya yang ada taruhnya di tengah harus bla 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 agar bla bla bla. Kayak gitu. Itu sama kayak aoheso ketika diartikan dari tengah karena titik-titik jadi titik-titik kayak gitu. Ini juga sama ketika oyanya di tengah harus titik-titik agar titik-titik kayak gitu. Biar apa? Biar enak diartikannya. Terus kita lanjut di sini. Wesa eso banen imgemdo botong gein gejuaro ice dwe gitemune 한국에서 생활하기 위해서는 은행 계좌가 꼭 있어야 합니다. Nah, wesa itu perusahaan, bat itu menerima atau mendapatkan, imgem tadi apa imgem? Imgem itu apa kata tadi? Bukan imgem. Imgem itu upah atau gaji. Maaf. Imgem itu upah atau gaji. Do itu juga. Botong itu biasanya. Gain itu pribadi. Gejua itu buku rekening. Ro itu dengan. Nah, IC2 itu dari kata IC2 artinya ditransfer atau dikirimkan. Itu. IC2 itu ditransfer atau dikirimkan. Gitemune itu dikarenakan atau karena. Hanguk Korea esodi sengwalha dari kata sengwalhada beraktivitas. Giwieso itu tata bahasa artinya untuk. Eneng bank. Gejua itu artinya buku rekening. Kuk itu pastikan. Isoya harus. Jadi untuk kuk itu bisa nggak usah diartikan nggak apa-apa sih karena dia mempertegas harus benar-benar kayak gitu memiliki. Nah, untuk artinya di sini kita cari subjeknya di sini in game do. Nah, kenapa? Karena do di sini dia itu subjek, jadi bisa dibilang kayak di sini income upah yang diterima di perusahaan juga biasanya maaf mian. Jadi di sini nggak ada subjek. Oke, penggalan kalimat kita di sini kita mune. Ini tata bahasa penggalan kita. Terus yang kalimat kedua ya di sini. Nah, yang tadi saya bilang di sini harusnya subjek itu bukan. Do-nya itu di sini bukan subjek tapi objek. Sehingga apa? Do-nya kita artikan lebih dulu. Habis itu juga baru di temune juga dikarenakan ditransfer dengan rekening pribadi biasanya sih astagfirullahaladzim. Juga biasanya dikarenakan juga dulu diartikan karena nggak ada subjek juga diartikan lebih dulu. Juga baru ke kosakata kata keterangan. Juga biasanya dikarenakan ditransfer dengan rekening pribadi atau ditransfer ke rekening pribadi upah yang diterima di perusahaan. Nah, baru lanjut ke kalimat kedua. Jadi ingat kalau karena diartikan dari tengah harus ada jadinya biar enak.
Jadi untuk beraktivitas di Korea harus memiliki buku rekening bank. Jadi kayak gitu. Jadi diartikan bisa dibilang juga biasanya dikarenakan ditransfer ke rekening pribadi upah yang diterima di perusahaan atau dari perusahaan. Jadi untuk beraktivitas di Korea harus memiliki buku rekening bank. Itu maksudnya. Terus kita lanjut ke kalimat ini. Gejuarel gesoralte nan yogwon 외국인 등록 증과 함께 임대 계약서나 공과금 청구서와 같이 한국 nego주지를 증명할 수 있는 서류가 필요합니다. Gejua itu rekening, gesol halte. Tadi gesol hada membuka, saat membuka rekening. Yogon paspor. Wegugin deng nokjeng itu KTP asing. Gua hamke bersama. Imde itu artinya sewa. Imde itu sewa. Itu geyak so itu kontrak. Surat kontrak. Jadi surat kontrak sewa. Nah itu atau gongguagem itu gongguagem chongguso. Gongguagem chongguso itu artinya tagihan biaya layanan. Maksudnya tagihan biaya layanan apa? Tagihan biaya layanan yang sesuai dengan pemerintah, semacam tagihan biaya layanan listrik, terus air, kayak gitu. Jadi dipisahkan kontrak apa ya? Sewa bulanan gitu, semacam kayak sewa bulanan rumah gitu, dipisah gitu, sewa bulanan rumah sama sewa bulanan air listrik, itu kan biasa kalau kontrak itu kan kayak gitu. Gaji seperti Hanguk itu Korea, ne itu negojujo, coba kita lihat negojuji itu artinya kalau nggak salah apa ya? Gojuji itu artinya tempat tinggal. Nah, tempat tinggal. Jadi kalau tempat tinggal saya itu Korea itu kurang enak. Jadi ne ini dia dari kata hanja, dari dalam. Tempat tinggal dalam Korea. Kayak gitu. Tempat tinggal dalam Korea. Jengmyonghal suita, jengmyongha itu dari kata membuktikan. Jengmyongha itu membuktikan. Real itu bisa. Soryo itu dokumen. Pilyohada membutuhkan. Kayak gitu. Oke, kita mulai dari artikan. Nah, ini kan udah jelas ada nen di sini. Untuk tata bahasa penggalan kalimat kayaknya nggak ada. Jadi langsung aja kita cari subjek. Habis topik kan subjek. Imde 계약서나 공과금 요살 같이 한국 내 거주자를 점할 수 있는 서류가 필요합니다. Nah, karena di sininya harusnya dokumen yang bisa membutuhkan. Itu enggak agak nanggung, artinya dia itu bukan subjek 서류nya, tapi dia partikel pelengkap. Jadi kita artikan dari 필요합니다. Oke. Udah formula struktur kalimat baru kita artikan, yaitu pertama dari topiknya dulu, yaitu di sini saat membuka buku rekening. Nah, baru di sini membutuhkan dokumen yang bisa dibuktikan tempat tinggal dalam Korea atau bisa membuktikan menetap dalam Korea, negara Korea, seperti Gongguagem Chongguso tadi biaya layanan umum atau tagihan biaya layanan umum atau surat kontrak tagihan surat kontrak sewa bersama dengan KTP asing dan paspor. Jadi saat membutuhkan
saat membuka buku rekening kita harus membutuhkan dokumen yang bisa membuktikan kita tinggal di dalam Korea gitu, atau kita netap di Korea itu. Seperti tadi biaya layanan umum atau kontrak sewa bersama dengan KTP asing dan atau paspor. Kayak gitu. Ribet juga ya. Terus lanjut di sini Grigo. Eneng mada wegugin gogegel wihan sopi sega darugi temune hedang enenge website tena gogek sentorel tonghe guce jogin sahangel wagin hu gajang cokapan enengel sontek hanan gosi cossemnida. Grigo dan eneng mada tiap bank, Begugin itu orang asing, Gogek itu pelanggan atau nasabah. Kayaknya kalau bank itu lebih enak nasabah ya. Nasabah orang asing. Wihan itu untuk, jadi bisa diartikan pelanggan atau nasabah aja. Kalau bank kan enaknya nasabah. Nasabah orang asing. Untuk nasabah orang asing, sobis itu layanan. Daregi itu dari kata darda, artinya berbeda. Kitemune itu artinya dikarenakan. Hedang yang dimaksud, eneng itu bank. Website. Nah itu atau Gogek Sento, pusat nasabah gitu. Pusat nasabah rel tonghe tata bahasa melalui Guce Jogin itu. Guce jogin itu artinya secara terperinci atau mendetail. Guce jogin itu secara terperinci atau mendetail. Nah, ini sahang itu poin atau pasal. Waginhan itu dari kata waginhada, artinya memeriksa. Nienhu setelah. Gajang itu paling. Cokapan itu artinya cocok atau pas. Eneng itu bank. Sontek hanan gosi, ini kan sontek hada, dari kata sontek hada memilih. Cossemnida itu baiknya atau bagusnya. Nah kita mulai artikan lagi. Dari sini penggalan yang paling kuat yaitu pas bagian temune. Jadi komanya kita dari sini temune. Oke. Untuk yang lainnya, melalui website. Melalui website itu bisa digabungin. Dari penggalan kalimat pertama itu dari Grigo sampai dari Gitemune. Penggalan kalimat kedua dari Hedang sampai Sontek Hanan Gosi Cossemnida. Kita mulai artikan. Dari Grigo dulu, biasa kalimat penghubung, kosakata penghubung kalimat. Grigo dan baru kita cari topik atau subjeknya. Aneng mada wegugin wegugegel wihan sobi sega. Nah, daregi temune. Nah di sini daregi temune, karena di sini darda itu kalau nggak salah kata sifat, apalagi di sini kan jadi kata benda. Jadi diartikan ganya di sini bukan partikel subjek tapi partikel pelengkap. Jadi nggak diartikan lebih dulu, tapi gitemune dulu. Jadi dari gitemune dikarenakan berbeda atau dikarenakan perbedaan pelayanan untuk nasabah orang asing tiap bank atau tiap bank dulu diartikan. Atau setiap bank itu berbeda, dikarenakan setiap bank berbeda pelayanan untuk nasabah orang asing. Neng madanya diartikan lebih dulu, nggak apa-apa. Malahan lebih dulu kayaknya. Neng mada gitu. Tiap bank dikarenakan temune dulu dikarenakan tiap bank berbeda pelayanan nasabah orang asing. Masih bisa cuy, masih nyambung. Jadi dikarenakan tiap bank layanan untuk nasabah orang asing itu berbeda. Itu juga bisa. Ingat, partikel pelengkap juga bisa. Jadi dari diartikan lebih dulu baru kata sifat. Tapi kadang-kadang juga lebih sering sih kata sifat dulu sih. Jadi kayak gitu.
bisa diartikan dan tiap bank dikarenakan tiap bank berbeda layanan untuk nasabah orang asing. Jadi, ingat, baru kita kalimat kedua kita cari topik sama subjeknya. Hedang nenge website na tonghe gijokin sangal wakyun gajang wakyun eneng sontek hanan gosi cosmnida. Langsung aja. Nan gosi. Nah, di sini udah jelas karena ini kata sifat, ini diartikan lebih dulu. Kalau di sini saya bingung sih antara kata sifat dan kata kerja. Oke, di sini. Di sini cosmnida itu diartikan lebih dulu. Karena udah paling pojok banget sih. Jadi terakhir diartikan lebih dulu. Jadi di sini bagusnya, jadi ingat temune, jadi bagusnya atau alangkah baiknya memilih bank yang paling cocok, gajang dulu baru cokapan, yang paling cocok setelah memeriksa pasal atau poin secara terperinci melalui pusat nasabah atau websitenya bank yang dimaksud atau bank yang kita tuju. Ya gitu. Misal kayak kita kan ke BNI, kita lihat dulu website sama nasabahnya atau pusat layanan nasabahnya. Kita lihat pasal-pasal atau poin-poin secara terperinci tentang bank yang dimaksud atau bank yang kita tuju, yaitu BNI-nya. Jadi biar kita bisa memilih bank tersebut cocok atau enggak sama yang kita inginkan. Karena kan visi atau poin-poin tiap bank itu kan beda-beda. Itu Korea juga sama, kayak gitu. Ada yang bagus untuk CPMI, ada juga yang merugikan untuk CPMI, kayak gitu. Terus kita lanjut di sini kalimat selanjutnya. 한국에 은행은 보통 평일 오전 benar. 한국은행은 보통 평일 오전 9시부터 오후 4시까지 영업을 하고 공휴일이나 주말에는 문을 열지 않습니다. Nah, 한국의 은행 Bank Korea 보통 biasanya 평일 itu hari kerja, ojon itu pagi, gusibuto dari jam 9 pagi maksudnya, ohu sore nesikaji sampai jam 4 sore, sinya jam, Yongop itu Yongop belhada itu artinya beroperasi. Buka juga nggak apa-apa. Yongop belhada beroperasi atau buka. Gonya dan Gongyu-il itu hari libur. Ina atau Jumal itu akhir pekan. E-nya pada Munel Yol itu Munel Yol Jian Semnida artinya kan tidak pintu terbuka atau tidak membuka pintu. Ya sama aja kayak tutup. Kayak gitu, close. Tidak membuka pintu artinya tutup. Sama aja kayak tutup. Nah, untuk artinya biasa kita cari penggalan kalimat dulu sebelum kita mulai TSKUP. Penggalan kalimat paling kuat ya di sini, hago. Kalau udah dapat, kita langsung ke eksekusi artikan. Jadi di sini kita dapat topiknya di sini, Hangguge Eneng Bank Korea. Baru kita cari subjeknya, partikel iga. Botong pyongil ojon gusi buto ohu si gaji yongobel hago. Gak ada, langsung aja dari predikat. Cuman ingat kosakata kata keterangan diartikan lebih dulu, yang botong, baru ke predikat. Jadi diartikan Hangguge Eneng Bank Korea biasanya beroperasi dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore di hari kerja atau pada hari kerja Pyongil, kayak gitu. Dan Gongyu Irina Jumare pada akhir pekan atau hari libur, Munel Yoljian Semnida, bank tersebut tutup. Kayak gitu. Jadi untuk Bank Korea mereka biasanya beroperasi pas hari kerja dari jam 9 sampai jam 4 dan pas akhir pekan atau hari libur mereka tutup. Kayak gitu. Terus kita lanjut di sini. Greso
sehingga atau jadi bapen dari kata bapeda yang artinya sibuk. Cikjangin, cikjang tempat kerja, ini itu orang, jadi pekerja, para pekerja aja, orang pekerja ya, orang tempat kerja, pekerja. Del, para pekerja karena jamak, para pekerja yang sibuk, bapen cikjangin del, para pekerja yang sibuk. Eneng itu bang, cik job itu langsung atau secara langsung. Bangun ha itu dari kata mengunjungi. Ki boda ini dia mengubah menjadi kata benda. Kenapa? Karena boda itu khusus untuk kata benda tok. Jadi dia nggak bisa jadi kata kerja. Makanya bangun ha itu yang kata kerja atau bedanya kata kerja diubah dulu jadi kata benda biar bisa masuk ke boda. Bangun hagi berkunjung, boda daripada kayak gitu. Gakaun dari kata kakapta yang artinya dekat. Got itu tempat, jadi gakaun got, tempat yang dekat atau tempat yang terdekat. Di itu ada, dan itu yang. ATM. Iong ha itu menggunakan, guna atau. Internet itu internet, ina atau smartphone. Iong ha itu menggunakan. Yo itu karena atau dengan. Untuk sementara dituliskan dengan atau karena, yaitu bisa diartikan dengan atau karena. Terus eneng itu masalahnya ini dari yoso, iong hayoso, bisa diartikan dengan atau karena. Eneng itu bang, il itu pekerjaan bank, urusan bank aja, bisa diartikan pekerjaan atau urusan il. Bonen, ini kalau melihat pekerjaan bank itu aneh. Jadi semacam kayak si homel boda, bisa dibilang mengerjakan urusan bank atau mengerjakan urusan perbankan, kayak gitu. Dan gyongu itu yang mansemnita banyak. Oke. Oh, artinya di sini iong hayo di sini ionya diartikan dengan, bukan karena. Oke, untuk artinya kita mulai dari sini. Jadi, nah, ketika boda di sebelah kanannya itu panjang banget. Ini boda itu bisa komanya kita sebenarnya. Jadi ketika sebelah kanannya itu panjang banget, boda itu komanya kita. Jadi dari sini, gereso jadi kita komanya di sini, boda, penggalannya. Penggalan selanjutnya itu nggak ada karena iong hayo di sini masih bisa digabungin ke kiri karena ininya terlalu pendek, masih bisa dan masih nyambung. Jadi dari boda doang. Gereso sampai bangun hagi boda, terus gagaun sampai mansemnida. Itu dua penggalan kalimat dari satu kalimat full. Oke, kita mulai artikan. Gereso jadi daripada mengunjungi, topiknya cuy kelewat. Jadi para pekerja yang sibuk daripada mengunjungi bank secara langsung, kayak gitu. Daripada mengunjungi bank secara langsung, cikjob itu lebih sering diartikan habis objek sih, kayak gitu. Kalau nggak ada objek ya habis predikat, kayak gitu. Cikjob, kata-kata keterangan. Greso bapen cikjangindel, sehingga atau jadi para pekerja yang sibuk daripada mengunjungi bank secara langsung, mereka yang mengerjakan urusan perbankan, kayak gitu. Banyak mengerjakan urusan perbankan dengan menggunakan smartphone atau internet atau menggunakan ATM yang ada di tempat terdekat, kayak gitu. Jadi karena di kalimat keduanya nggak ada topik, nggak ada subjek, ya udah kita terobos aja dari belakang, dari mansemnida, kayak gitu.
Jadi ya para pekerja yang sibuk, mereka itu daripada mengunjungi bank secara langsung, banyak yang mengerjakan pekerjaan perbankan dengan menggunakan smartphone atau internet atau menggunakan ATM yang ada di tempat terdekat. Ya di Indonesia juga sama sih zaman sekarang. Terus lanjut di sini, 최근에 itu akhir-akhir ini atau pada akhir-akhir ini, 영업점 itu artinya toko buka. 영업 itu kan juga beroperasi. Itu bisa diartikan apa ya enaknya? Cabang, kantor cabang. 영업 itu kantor cabang, ya kantor cabang bank. Bank kan ada yang pusat, ada cabang. Tiap daerah pasti ada kantor bank yang cabang punya cabangnya. Semacam kayak Karangampel, terus desanya ada lagi di mana di Kodokan atau apapun gitu. Tiap-tiap desa itu ada kayak gitu. 영업점 itu cabang, kantor cabang bank. Opsi tanpa kayak gitu. Atau tidak ada, tidak ada kantor cabang. Internet, ina atau mobile, app aplikasi, jadi aplikasi mobile. Real tonghe itu melalui, eneng itu bank, omu itu pekerjaan, jadi pekerjaan bank. Chorihanan dari kata chorihada yang artinya apa? Yang artinya itu mengatur atau menyelesaikan. Chorihada itu mengatur atau menyelesaikan. Internet Jonmun itu artinya bank digital. Internet Jonmun itu bank digital. Internet Jonmun eneng itu bank digital. Donya juga 생겼습니다 itu telah muncul. Juga telah muncul bank digital yang kayak gitu, yang mengatur bla bla bla. Terus di sini dayangan berbagai macam. Ya. Gemyung, Shopee layanan perbankan, jadi berbagai macam layanan perbankan tadi. Piolihage dari kata pioliha yang artinya nyaman, G-nya dengan Yonghalsu itu menggunakan sip. Suit itu bisa. Oh, di sini itu tadi kan saya dengan yang disebalkan yo. Itu dari kata oso. Di sini lebih enaknya ke karena sih daripada dengan. Nggak apa-apa ditulis dengan atau karena. Oh, di sini. Oke, terus lanjut di sini internet Jonmun eneng tadi bank digital. Gogek itu nasabah, Jomca itu secara bertahap, Nelgo ismnida semakin meningkat. Kayak gitu, secara bertahap semakin meningkat. Satu kesatuan aja semakin meningkat. Nah, untuk artinya, astagfirullah. Nah, untuk artinya 최근에 Oke. Untuk di sini itu ini baru opsi. Oh ya opsi. Jadi dia itu semacam kayak kata keterangan. Opsi tanpa. Bener sih tadi. Tanpa kantor cabang. Jadi dia itu bukan kata kerja ditambah partikel subjek. Enggak. Ingat, partikel subjek itu bisa diartikan partikel subjek ketika dia kata benda. Sementara opta itu kan kata sifat gitu, yang kita tahu. Nah, di sini opsi itu dia itu kata keterangan. Kata-kata terang. Semacam kayak yang mani. Nah, mani itu kan dari kata manta yang artinya banyak. Ini mani kan sering banget itu jadi kata keterangan. Sangat. Terus Dedani, Yongwoni, terus apalagi banyak kak. Dedani, Yongwoni, dan lain-lain. Tiba-tiba lupa. Oke, jadi kayak gitu. Opsi itu tanpa dan dia itu kata keterangan. Jadi dia bukan subjek, kita skip.
Kita cari penggalan kalimat, maaf, nggak ada di sini, nggak ada penggalan. Real tong he itu dia bukan penggalan, meskipun biasanya saya bilang penggalan, di sini nggak bisa. Jadi langsung terobos saja cori hanan internet John Muneng Hedo Senggyos Semnida, langsung dari sini. Nah, karena nggak ada subjek, habis pada akhir-akhir ini do diartikan lebih dulu. Ingat, ketika satu kalimat di situ nggak ada subjek, do-nya diartikan lebih dulu. Namun ketika ada subjek dulu baru do. Kayak gitu. Pada akhir-akhir ini juga telah muncul bank digital yang mengatur pekerjaan perbankan melalui aplikasi mobile atau internet tanpa melalui kantor cabang. Maksudnya kayak gitu. Jadi pada akhir-akhir ini juga muncul bank digital yang mengatur pekerjaan bank melalui aplikasi mobile atau internet tanpa melalui kantor cabang. Terus di sini. Nah, di sini saya diartikan karena. Jadi bisa diartikan dari tengah monggo, dari belakang juga bisa. Ingat. Kayak gitu. Kita coba dari tengah. Karena bisa menggunakan berbagai macam layanan perbankan dengan nyaman, jadi sedikit demi sedikit nasabah bank digital semakin meningkat. Oke. Atau dari terakhir, sedikit demi sedikit nasabah perbankan semakin meningkat dikarenakan bisa menggunakan berbagai macam layanan perbankan dengan nyaman. Itu ada dua cara. Dan kenapa dibolak-balik? Misal di sini kita dari belakang, enggak dari tengah. Kita kan tentuin dulu mana subjeknya. Subjeknya di sini. Itu kan harusnya di sini. Nah, untuk jomca itu kata keterangan yang diartikan lebih dulu. Kayak gitu. Diartikan lebih dulu. Semacam kayak tadi potong biasanya kayak gitu. Jomca sedikit demi sedikit nasabah bank digital yaitu semakin meningkat. Baru kita ke kalimat kedua di sini karena bisa menggunakan, baru ke objek berbagai macam layanan perbankan secara nyaman atau dengan nyaman. Karena apa? Untuk Pioli H dan G. Ketika di belakangnya meskipun ada kata kerja, di sini ada predikat. Meskipun itu predikat, kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan predikat dulu, baru objek di sini, baru ke kata keterangan yang ada G-nya. Itu cara menerjemahkan. Jadi kayak gitu. Karena bisa menggunakan berbagai macam layanan perbankan dengan nyaman atau secara nyaman. Kayak gitu. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau ada yang kurang jelas juga tanyakan aja. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.